Ya, halo teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Oke, kita akan kembali membahas Mushoku Tensei. Pada video kali ini, kita tetap di chapter 9 ya. Pokoknya kita akan bahas berurutan sesuai chapter yang ada. Yuk, langsung saja kita bahas. Cerita dimulai yaitu setelah resmi menjadi pengawal putri, kehidupan Silpi mulai berubah. Yang awalnya hanya gadis desa biasa, kini dia bisa menjadi bagian dari kerajaan. Tugas pertamanya adalah memeriksa lemari pakaian. Dia mendapatkan sepatu badai, yaitu benda sihir yang dapat membuatnya berlari lebih cepat. Dia juga mendapatkan jubah penghangat konstan, yaitu jubah yang bisa menjaga suhu tubuh tetap hangat sehingga tidak mudah sakit di musim dingin. Selanjutnya, dia juga mendapatkan sarung tangan super, yaitu sarung tangan yang memiliki kemampuan untuk mengurangi separuh dari dampak serangan pada telapak tangan. Semua itu dipesan secara khusus untuk Silpi. Lalu, ada juga daleman yang terbuat dari ulat penghasil benang baja. Itu adalah daleman yang tahan terhadap sayatan pedang sekalipun, tetapi tidak mampu menahan serangan Swordman dengan skill Dewa Pedang. Daleman itu bertujuan untuk menahan serangan seperti lemparan belati. Selain itu, ada juga alat sihir yang dapat membuat Silpi menghilang. Alat itu disebut dengan kacamata hitam penyelamat. Semua itu adalah alat sihir yang langka. Sebenarnya juga ada tongkat sihir yang akan diberikan kepada Silpi, tetapi dia lebih memilih tongkat sihir pemula yang diberikan oleh Rudeus. Ya, karena baginya tongkat itu adalah kenang-kenangan dari seseorang yang dia cintai. Selain penampilan dan peralatan yang baru, Silpi pun terus belajar untuk merubah sikap dan etikanya, mulai dari cara makan, ucapan salam, lalu memperbaiki tingkahnya. Ketika sedang berada di upacara, Silpi sering mendengar cemoohan dari orang-orang tentang perilaku dan etikanya yang kurang bagus. Dia pun sekilas teringat dengan kejadian pembulian yang pernah dia alami. Namun, saat ini situasinya berbeda. Kali ini bukan hanya dia yang dicemooh, karena namanya juga menyangkut putri kedua Ariel. Dia pun bertekad untuk membiarkan cemoohan itu dan terus memperbaiki diri. Di sisi lain, Lord Feodal James Boreas Great telah melarikan diri agar tidak dihukum mati karena perkembangan pencarian korban bencana hampir tidak berkembang. Namun Menteri Darius membuat pergerakan dengan membantu Alphonse yang kebetulan pernah bekerja sebagai pelayan Sauros. Mereka mendirikan kamp pengungsian, akan tetapi pengungsian itu juga terkesan suram. Silpi sebenarnya bersikeras untuk melihat kondisi di luar istana, namun lagi-lagi karena etiketnya yang dinilai belum baik, maka dia tidak boleh kemana-mana. Padahal Silpi telah banyak belajar meskipun saat melakukan praktek dia juga banyak melakukan kesalahan. Bahkan Silpi memutuskan untuk belajar dari Luke. Dia melihat gerak-gerik Luke. Hal itu dia lakukan untuk berubah menjadi pria tulen. Melihat kesungguhan Silpi, terkadang Luke juga ikut membantunya. Bisa dibilang Luke telah membantu Silpi dari balik layar. Keakraban Luke dan Silpi mulai terjalin. Silpi tidak pernah mencintai Luke karena di hatinya hanya ada Rudeus. Begitupun dengan Luke, dia sama sekali tidak tertarik dengan Silpi karena Luke lebih suka dengan wanita beropai besar. Luke yang lahir dari keluarga Notos dan sedari kecil dipaksa untuk mengabdi pada fraksi kedua, hingga sekarang dia telah menjadi pengawal sang putri. Dan dia selalu berlatih untuk memenuhi tugasnya itu membuat dirinya tak pernah menganggap banyak orang menjadi teman. Dia hanya mengagumi orang yang lebih kuat darinya dan yang lainnya dia pandang rendah. Hal itu pun terjadi pada para pengawal penyihir putri Ariel sebelumnya. Meskipun mereka terbilang lebih tua dan lebih berpengalaman, namun tak mudah bagi Luke untuk menganggapnya setara. Hanya Silpi yang membuatnya mengakui kekuatannya. Dari situlah Luke dapat menganggap Silpi sebagai teman. Kita berpindah tentang Putri Ariel. Ya, di sana diceritakan Putri Ariel adalah gadis yang sadis. Dia merasa gembira apabila melihat orang lain tersiksa. Hal itu disebabkan karena kelainan mental yang dideritanya saat kecil. Ya, waktu Putri Ariel kecil, dia pernah mengalami insiden percobaan pembunuhan. Sehingga saat ini dia merasa memiliki kepuasan tersendiri apabila membalas kejahatan kepada orang lain. Awalnya Putri Ariel hanya melakukan hal sepele, seperti menyuruh pelayan untuk bersih-bersih. Namun, lama-lama Putri Ariel menjadi lebih kejam dengan menyuruh pelayan bersih-bersih tanpa busana. Hingga akhirnya dia merasa bosan menyiksa orang lemah dan beralih kepada orang-orang yang kuat.
Dia menyuruh orang-orang kuat itu untuk bersujud dan tunduk kepada otoritas dan posisinya. Itulah yang dapat memuaskan nafsunya. Hal itulah yang membuat Luke tidak pernah menyukai Putri Ariel, dan dia juga tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Begitu pula dengan penyihir sebelumnya, dia hanya menunjukkan ketaatan pada Putri Ariel. Bagi sang putri, pria yang tidak memiliki kekuatan mental dan jiwa pemberontak tidak menarik perhatiannya. Namun, berbeda lagi dengan Sylvie. Sikap halus Putri Ariel kepadanya di awal-awal hanyalah sebuah akting. Ternyata, Putri Ariel tertarik untuk menyiksa Sylvie. Ya, sikap halus sang putri didasari karena Sylvie pernah menyelamatkan nyawanya. Dia masih teringat betul dengan rasa takut akibat munculnya monster tempo hari. Dia beranggapan apabila Derek tidak mengorbankan nyawanya, mungkin Putri Ariel sudah meledak dan mencecerkan otaknya. Dan apabila Luke tidak melindunginya, maka perut dan dada Putri Ariel akan terkoyak. Namun apabila tidak ada Sylvie, maka Luke dan Putri pasti sudah tewas. Tetapi perasaan Putri Ariel lama-kelamaan semakin memudar. Sekarang mungkin Sylvie bisa menikmati makanan lezat dan tempat tidur yang enak. Namun, untuk pertama kalinya Putri Ariel berterima kasih kepada Sylvie sambil menunjukkan senyum penuh kejahatan. Pada suatu malam, Putri Ariel sempat melancarkan serangan. Dia diam-diam membawa dildo dan masuk ke kamar Sylvie. Disebutkan momen itu adalah momen yang penuh dengan sensor. Namun, Sylvie tak hanya diam saja, dia pun melawan Putri Ariel. Sylvie benar-benar membuang etiket dan tata krama yang telah dia pelajari. Sylvie teringat kata-kata Lilia bahwa ia pernah melakukan pekerjaan malam di istana. Sylvie menganggap yang dilakukan Putri Ariel adalah percobaan pemerkosaan. Sylvie pun menyerang Putri Ariel menggunakan sihir. Hal itu membuat sang putri terluka parah, bahkan hampir meregang nyawa. Tapi untungnya Sylvie langsung menyembuhkannya dengan sihir penyembuh. Mendengar jeritan Sylvie, Luke langsung bergegas menuju kamar Sylvie. Di sana dia melihat pemandangan aneh, yaitu Sylvie yang sedang menyembuhkan putri yang babak belur penuh luka. Luke sebagai pelayan berpikir apabila Putri Ariel memerintahkannya untuk memenggal kepala Sylvie, dia akan melakukannya tanpa segan-segan. Namun, di hati kecilnya juga sempat ragu karena Sylvie adalah satu-satunya orang yang dianggap teman. Namun tidak diduga, tiba-tiba Putri Ariel berucap yang mengagetkan. Dia mengatakan bahwa dia tak menyangka bahwa tersiksa ternyata senikmat ini. Tampaknya Ariel baru saja mengatakan kecenderungan aneh lainnya, yaitu seorang masokis. Karena hal itu, semua orang hanya menganggap kejadian itu sebagai permainan belaka. Setelah kejadian itu, Sylvie tidak pernah menjauhi Putri Ariel, bahkan malah menjadi lebih dekat dengannya. Hal itu Sylvie lakukan karena dahulu dia tidak pernah mempunyai teman. Dia hanya punya satu teman, yaitu Rudeus, dan sekarang dia menjadi seorang pria. Dia tak tahu apa yang harus dilakukan seorang pria apabila berada pada situasi itu. Akhirnya Sylvie menganggap bahwa Putri Ariel adalah orang yang bijaksana karena tidak menghukumnya setelah hampir menerbangkan nyawa sang putri. 1 tahun telah berlalu semenjak kejadian teleportasi. Lord Liston yang mengumbar tuduhan bahwa kejadian itu adalah ulah fraksi pangeran pertama karena adanya monster yang hadir di taman dan hampir membunuh putri kedua pun tidak terbukti. Hal itu dimanfaatkan oleh Menteri Darius yang membuat Lord Liston yang mendukung fraksi Ariel turun tahta menjadi bangsawan kelas 2. Karena kejadian itu lama-kelamaan dukungan kepada fraksi Ariel mulai runtuh. Namun, karisma Putri Ariel yang sangat tinggi, bahkan di kalangan masyarakat, hal itu dianggap dapat menjadi ancaman di masa depan. Ya, hal itu membuat Menteri Darius mengusulkan agar fraksi pangeran pertama membunuh Ariel. Dalam politik, sang kakak pun tega untuk membunuh adiknya demi jabatan. Fraksi pangeran pertama pun mencoba melakukan pembunuhan berencana. Namun, hal itu dapat digagalkan oleh Sylvie yang berhasil membunuh pembunuh profesional yang dikirim oleh pangeran pertama. Sylvie sempat menderita koma selama 3 hari karena lawannya menggunakan racun. Namun, dia dapat selamat tanpa efek samping apapun. Nama Fitz pun semakin tenar karena prestasinya. Dia tidak lagi sebatas anak jenius yang dianggap rumor palsu. Ada sedikit penjelasan. Sejak dahulu, posisi kesatria pengawal dan penyihir pengawal itu sudah jadi tradisi kerajaan bangsawan dengan pihak istana. Umumnya para bangsawan akan mengutus anaknya untuk menempati posisi itu.
dan apabila mereka tewas, maka pihak istana akan memberikan medali sebagai penghargaan. Hal itu dapat memperkuat ikatan bangsawan dengan pihak istana. Miris memang, karena nyawa anak-anak mereka hanya digunakan sebagai sarana mempertinggi status kebangsawanan keluarganya. Oke, lanjut. Darius yang mendengar kabar utusannya telah tewas kembali memutar otak. Bagaimanapun juga, Darius telah mengirim pembunuh nomor 1 untuk misi itu. Fraksi pangeran pertama pun menjadi lebih berhati-hati. Tetapi, dikarenakan pendukung fraksi Ariel semakin menipis, banyak musuh dalam selimut yang berada di istana. Bangsawan terkemuka yang mendukung fraksi Ariel, yaitu Philemon Notos Greyard, yang merupakan ayah dari Luke, menyarankan agar sang putri pergi dari istana. Philemon mengatakan dia berteman baik dengan Darius. Dia akan pura-pura mendukung fraksi pangeran dan melemahkannya dari dalam. Dia menyarankan Ariel untuk pergi dan mengumpulkan pendukung di luar negeri, lalu menciptakan aliansi baru. Setelah Ariel kembali, maka pada saat itulah Philemon akan kembali mendukung putri Ariel. Ya, Philemon sangatlah cerdik. Awalnya memang dia seperti orang yang sangat baik, tetapi dia sebenarnya tidak mau ambil resiko apapun. Jika dia berpura-pura memihak Darius, keluarga Notos tidak akan jatuh meskipun Ariel berhasil terbunuh. Itu berarti dia tidak peduli dengan siapapun yang memenangkan kekuasaan. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar nama keluarganya tidak jatuh. Putri Ariel pun menyetujui saran Philemon tanpa berpikir negatif. Ariel memutuskan untuk pergi ke utara, yaitu ke kota sihir Syria yang terletak di kerajaan Ranoa. Hal itu diputuskan dengan pertimbangan bahwa tidak akan banyak orang yang mendukungnya di luar negeri. Namun di Ranoa berkumpul banyak ras untuk belajar ilmu sihir. Jika dia bisa menyatukan mereka, maka tidak mustahil dia dapat menyerang balik kerajaan yang telah dikenal dengan kemakmurannya, yaitu kerajaan Asura. Ariel belum menyerah, dia masih hidup. Dia sadar bahwa dia berasal dari keturunan inti kerajaan. Dia paham betul apa tujuannya dilahirkan. Ariel pun berpikir bahwa Sylvie sudah tidak punya kewajiban lagi untuk melindunginya. Putri Ariel sudah percaya sepenuhnya kepada Sylvie. Sudah terdengar kabar bahwa seorang bernama Paul sedang berusaha mencari korban-korban bencana, dan dia tergabung dalam grup pencarian wilayah Fedoa. Dia kehilangan keluarganya, termasuk bocah laki-laki bernama Rudeus. Atas fakta tersebut, maka benarlah semua keterangan yang disampaikan oleh Sylvie. Sauros juga telah ditemukan. Dia dieksekusi mati karena dianggap tidak bertanggung jawab pada bencana yang terjadi di tanahnya. Philemon dan fraksi putri kedua yang tersisa adalah dalang di balik eksekusi mati Sauros, sehingga kecurigaan Sauros adalah orang yang mengutus Sylvie sebagai mata-mata pun lenyap. Dengan begitu, Putri Ariel mengatakan bahwa kewajiban Ariel adalah melepaskan Sylvie. Tetapi, Ariel meminta agar diperbolehkan mengajukan permintaan yang sedikit egois. Dia meminta Sylvie untuk terus melindungi Ariel, karena sekarang tak ada seorang pun yang bisa diandalkan. Luke pun juga berkata bahwa dia belum tentu bisa melindungi Putri Ariel sendirian, karena dia sadar bahwa pengalaman dan kekuatannya belum cukup kuat. Ariel dan Luke sampai menundukkan kepala untuk memohon kepada Sylvie. Hal itu merupakan kejadian yang unik, karena jelas kedudukan mereka berdua jauh di atas Sylvie. Tetapi mereka rela melakukan itu. Ya, bisa dibilang Sylvie kali ini benar-benar menjadi orang kepercayaan Ariel. Melihat itu, Sylvie pun menyetujui permintaan Putri Ariel. Dengan begitu, Sylvie benar-benar menjadi pengawal yang sebenar-benarnya. Dia bukan berasal dari kalangan bangsawan yang sengaja ditunjuk putri untuk mempertinggi status keluarganya. Sylvie benar-benar melindungi Putri Ariel tanpa maksud apapun. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan istana. Tetapi pangeran utama tetap bersikukuh untuk membunuh sang putri. Dia mengirimkan kelompok pengejar untuk membunuh Ariel. Pangeran sadar betapa bahayanya Ariel jika dibiarkan untuk hidup. Karisma Ariel memungkinkan dia untuk mendapatkan dukungan dari guild sihir. Selain itu, ada anak-anak bangsawan Asura lainnya yang menempuh pendidikan di Akademi Ranoa. Ariel bisa saja memberikan gelar kepala keluarga kepada bangsawan yang sudah tak sanggup mengemban tugas. Pengejaran besar-besaran dilakukan. Bahkan setelah melewati perbatasan, yang awalnya ada 15 bangsawan yang mengikuti Putri Ariel, dan ketika salah satu dari mereka sedang sendirian, maka nyawanya akan melayang oleh serangan mendadak. Fraksi pangeran pertama juga mempersiapkan serangan di rahang atas naga merah. Ada sekitar 10 swordman dan 1 penyihir sebagai support untuk mengepung Ariel.
Mereka sudah yakin dapat menyelesaikan misinya, namun semua itu dibantai oleh Sylvie sendirian. Teknik tempur sihir tanpa mantra yang diajarkan Rudeus sangat efektif di sini. Selain itu, Sylvie juga sudah belajar mengayunkan pedang dengan Luke. Jadi, dia bisa melapisi tubuhnya meskipun masih tipis. Dia sudah dapat melapisi seluruh tubuhnya dengan Touki. Serangan berhenti setelah Ariel menyeberangi rahang atas naga merah. Jumlah pengawal Ariel habis. Tinggal tersisa 2 orang lain selain Luke dan Sylvie. Akhirnya, pangeran pertama memutuskan untuk menghentikan serangan dengan berbagai pertimbangan. Dia tidak yakin bisa menghabisi Ariel di negara lain yang secara tidak bisa mereka pantau. Andai kata pangeran tidak meremehkan pengawal Ariel dan menyerang 2-3 kali lagi di daerah Asura, maka kemungkinan besar Ariel terbunuh. Namun semua sudah lewat, Ariel sudah jauh melewati perbatasan. Setelah sampai di negara Ranoa, kelima orang yang selamat belum terbiasa bepergian ke luar negeri. Hanya ada 2 orang saja yang bertahan hidup, yaitu Elmore Blue Wolf dan Clean Elrond. Keduanya adalah wanita muda. Para pengawal senior yang sering melakukan perjalanan telah tewas semua. Mereka mengalami kesulitan seperti persiapan kurang matang, penundaan waktu perjalanan, dan masalah mata angin. Setelah melakukan perjalanan dengan berbagai serangan dan rintangan, hal itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Mereka benar-benar percaya bahwa sekarang mereka adalah rekan. Setelah sampai, mereka disambut baik oleh Akademi Sihir maupun Guild Sihir. Mereka dianggap sebagai siswa khusus. Ariel sudah memperhitungkan segalanya. Dia berpikir seperti bermain catur. Jika dia ingin diakui sebagai pemimpin yang baik, maka dia harus menggunakan pionnya terlebih dahulu. Jadi dia pun menunjukkan betapa hebat kedudukannya dengan memiliki seorang penyihir pengawal kelas atas, yaitu Sylvie. Luke juga pengawal. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tapi dia bisa ditempatkan pada posisi yang lebih mengutamakan keramahan dan kelembutan. Begitu juga Ariel yang menunjukkan betapa menarik pesonanya sebagai seorang pemimpin. Begitulah skemanya, Sylvie sebagai simbol kekuatan, Luke sebagai simbol pesona, sedangkan Ariel akan menjadi simbol keagungan. Lantas, dia memutuskan untuk menjadikan 2 pengawal yang tersisa sebagai pendukung dari balik layar. Sylvie tetap menyamar sebagai seorang pria bernama Fitz. Ketika menjaga Ariel secara pribadi, maka dia boleh berpakaian layaknya wanita. Namun, cara terbaik untuk menyembunyikan kekuatan adalah dengan menunjukkan betapa misterius seorang tersebut. Fakta bahwa orang misterius itu menjaga sang putri akan semakin menguatkan eksistensi sang putri sehingga semakin disegani. Tugas pertama para pengawal itu adalah berbaur dengan siswa, mencari rumor sedetail mungkin, dan memanipulasi informasi. Misi itu bagian dari operasi rahasia. Gadis-gadis yang ngefans dengan Luke akan dimanfaatkan sebagai sarana penyebar informasi yang telah mereka buat. Mereka juga mencari informasi tentang grup pencarian Fedoa, informasi pribadi para siswa di akademi, situasi terkini pada kerajaan Asura, dan informasi tentang para petualang hebat. Di tempat baru yang sama sekali belum pernah mereka singgahi, mereka berhasil membuat sebuah sistem di atas orang-orang dari berbagai ras dan budaya untuk membangun kekuatan politik mereka sendiri. Itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Dalam situasi yang menuntut Ariel tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun sehingga dia jarang beristirahat, hal itu perlahan-lahan membuat Ariel menjadi letih. Tetapi hebatnya dia bisa bertahan sampai beberapa bulan. Sylvie sebagai tangan kanan Ariel berusaha membantu melepaskan keletihan sang putri. Namun, informasi tiba-tiba muncul, yaitu daftar kematian terbaru dari wilayah Fedoa. Dengan kata lain, kabar tersebut juga menyangkut soal orang tua Sylvie yang telah tewas. Mendengar kabar itu, semangat Sylvie juga mulai ikut pudar. Bahkan, dia sampai menutup diri. Dalam keadaan itu, fraksi Ariel mengalami masa-masa suram. Hanya Luke yang terlihat baik-baik saja. Karakter dia yang selalu optimis, khas keluarga Greyard. Ekspresi wajahnya tampak tidak berubah dalam keadaan suka maupun duka. Mungkin mentalnya terjaga karena berada di kalangan gadis-gadis. Mungkin ada sebuah peribahasa, selama ada gadis di dekatnya, maka dunia akan kiamat pun tidak masalah bagi Luke. Luke berpikir salah satu untuk menenangkan wanita adalah memeluknya. Namun, Luke tidak bernafsu memeluk Ariel maupun Sylvie. Baginya, kedua gadis itu adalah orang yang spesial dan tidak dapat membuatnya jatuh cinta. Namun berbeda halnya jika dengan Clan dan Elmore. Sepertinya Luke masih mau. Di tengah kebingungannya, Luke
teringat cerita seorang bocah jenius yang dapat menjinakkan gadis gorila brutal dari keluarga Boreas. Bocah itu menjinakkannya dengan cara memberikan liburan pada hari ke-7 atau ke-10 setiap minggunya. Ya, yang dimaksud ini adalah Rudeus dan Eris ya. Akhirnya, Luke menyarankan kepada Ariel untuk mengambil libur setiap 10 hari sekali agar dia bisa melakukan hal semaunya. Ya, meskipun sempat ragu dengan kinerja fraksinya, namun Ariel menyetujuinya. Dengan syarat, Ariel harus tetap menjaga eksistensinya sebagai simbol keagungan. Sylvie pun juga menyetujui ide itu. Tetapi di sini ada masalah. Ariel tidak bisa berpenampilan seperti gadis biasa jika sedang bersenang-senang mengelilingi kota. Dia harus tetap tampak seperti putri agar citra putri kedua tetap terjaga. Tetapi tiba-tiba ada cara lain, yaitu ada sebuah alat sihir yang dapat merubah penampilan seseorang yang bernama cincin ganda. Cincin itu ada dua, yang satu berwarna merah dan yang satunya lagi berwarna hijau. Orang yang memakai cincin hijau bisa berubah penampilan hingga identik dengan orang yang memakai cincin merah. Cara itu digunakan untuk merubah penampilan Ariel selama liburan. Meskipun jika diamati oleh orang yang akrab, maka akan mudah terlihat karena alat itu tetap tidak bisa menyamarkan tingkah laku. Walaupun begitu, alat itu cukup berguna. Ariel pun mengubah dirinya menjadi Sylvie. Hal itu dilakukan karena Sylvie pendiam dan tak banyak tingkah, serta dapat menggunakan sihir tanpa merapal. Maka Ariel juga tak perlu susah-susah menghafal mantra. Selain itu, tinggi Sylvie pun juga setara dengan Ariel. Ketika Ariel menyamar menjadi Sylvie, Sylvie hanya perlu diam diri dan dia memutuskan untuk ke perpustakaan lalu meneliti peristiwa yang telah membunuh orang tuanya.